Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua dalam kondisi yang sehat, semua dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan berjumpa kembali di dalam acara Renungan 79. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-46. Mari Bapak Ibu, kalau sudah kita temukan ayat ini, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan, "Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita seringkali mengecewakan Tuhan. Secara sadar maupun tidak sadar kita sering mengecewakan Tuhan. Ya. Dalam hal apa kita mengecewakan Tuhan? Dalam hal ketaatan, ya, ketaatan kita, ya. Kita sering tidak taat melakukan kehendak Tuhan, ya. Padahal kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita tahu tentang firman Tuhan, dan kita taat melakukan kehendak Tuhan. Kita juga tahu bahwa kita mendengar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tetapi sudah saya katakan tadi, ya, seringkali kita mengecewakan Tuhan. Dalam hal apa? Dalam ketidaktaatan. Kita taat kepada Tuhan, kadangkala kita taat kepada Tuhan hanya saat sedang kepepet. Benar atau benar? Ya, pasti ya. Kita taat kepada Tuhan kalau kita sedang kepepet atau dalam keadaan yang terdesak. Yaitu ketika kita dalam masalah, kita dalam kesulitan. Ya. Kita baru berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema berseru-seru hanya saat perlu. Ya. Kita kepepet kalau kita baru berseru kepada Tuhan. Ketika dalam masalah. Masalah apa? Dalam masalah ekonomi. Masalah kita sedang sakit. Masalah di dalam keluarga. Masalah dalam bisnis kita, masalah di dalam pelayanan kita, semua pasti ada masalah. Ya. Nah, ketika masalah itu datang, ya, kita tidak sanggup mengatasi masalah itu, kita dalam kondisi kepepet, baru kita berseru-seru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Ya. Kita baru memanggil nama Tuhan supaya Tuhan mau tolong kita. Ya. Nah, ketaatan semacam ini adalah ketaatan yang bersyarat. Artinya apa? Taat saat kita hanya butuh. Taat, ya, asalkan Tuhan mau menolong. Ya. Nah, sebagai orang percaya,
kita ini juga adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Seorang prajurit pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh komandannya. Ya. Meskipun perintah itu menjadikan nyawanya sebagai taruhannya. Ketika seorang prajurit maju di dalam peperangan, ya, dia pasti menaati instruksi dari komandannya. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang keempat, mari kita buka. Di dalam Timotius 2 ayatnya yang 2 Timotius 2 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Nah, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Ketika prajurit itu maju berperang, dia tidak akan memikirkan istrinya, keluarganya, ya, rumahnya, hartanya, dan sebagainya. Tapi ketika dia maju berperang, yang dia pikirkan, dia fokuskan adalah peperangan itu sendiri, ya. Dan dia harus taat kepada perintah dari komandannya. Hanya dengan taat melakukan perintah, seorang prajurit itu akan berkenan kepada sang komandan. Nah, demikian juga seharusnya kita pun harus taat, harus menaati perintah akan Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan demikian, ya, kita pun harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Di dalam segala keadaan, ya, dikatakan. Sebab semua perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita semua. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita untuk lebih baik, untuk lebih taat, untuk kita bisa mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa menolak akan kebenaran firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya, seperti tadi yang saya katakan, kita ini sering kali mengecewakan Tuhan. Kita sering kali menyakiti hati Tuhan. Karena kita seringkali tidak taat kepada Tuhan. Bila kita tidak taat, itu akan justru membahayakan kehidupan dan keselamatan kita sendiri. Nah, tujuan Tuhan untuk memberikan perintah firman Tuhan itu kepada kita adalah untuk menunjukkan dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, supaya hidup kita tidak tersesat. Nah, kalau kita perhatikan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya taat kepada Tuhan. Ya. Ambil contoh, Nuh. Ya. Siapa nggak kenal dengan Nuh? Ya. Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ya. Dengan taat dia membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Ketika manusia hidup dalam kejahatan, Tuhan melihat ada seorang yang saleh, yaitu seorang Nuh yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera, Nuh
tidak mau berbantah-bantah. Dia melakukan, dia taat membuat bahtera itu. Ketika manusia yang jahat, mereka sudah diperingatkan untuk bertobat dan mereka tidak mau bertobat, maka hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan Tuhan karena ketaatannya, ya. Contoh lain adalah seorang Abraham, ya. Abraham taat ketika dia dipanggil Tuhan untuk berangkat ke negeri yang dijanjikan, yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Abraham pun tidak membantah atau tidak merasa bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu membuat dia merasa keberatan. Karena dia harus berangkat menuju suatu tempat yang dia tidak tahu, yang harus dia tuju. Bayangkan kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, diperintahkan dari kota ini untuk pindah ke suatu tempat yang kita tidak tahu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Pasti akan kita keberatan. Tetapi beda dengan Abraham. Dia taat, dia mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia. Sehingga dengan ketaatannya, Tuhan memberikan tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka Abraham. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah Daud. Daud karena ketaatannya dia diterima Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Kenapa? Karena Daud setia terhadap perkara-perkara yang kecil sehingga Tuhan menyerahkan dia, memiliki dia menjadi perkara-perkara yang besar. Dia diterima menjadi raja bangsa Israel. Contoh lain, karena ada tokoh Alkitab yang tidak taat kepada Tuhan, yaitu Raja Saul. Saul ditolak sebagai raja Israel karena ketidaktaatannya, yaitu ketika Tuhan menyuruh Saul untuk berperang melawan bangsa Amalek. Tuhan sudah perintahkan, kamu harus tumpas, kamu harus musnahkan semua tanpa terkecuali. Baik bangsa Amalek dan segala binatang yang ada harus ditumpas habis. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Saul tidak taat. Ya. Raja bangsa Amalek, yaitu Raja Agag, dia selamatkan. Bahkan ternaknya yang tambun-tambun, dia merasa eman-eman. Tidak dimusnahkan, Pak. Sehingga itu mendatangkan murka Tuhan atas Raja Saul. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan dua pilihan hidup kepada kita. Mari kita baca di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Di sana dikatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, ini adalah perintah Tuhan ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka keluar dari Mesir, dan ketika Musa ada di Gunung Horeb, ya, beberapa lamanya sehingga mereka menganggap bahwa tidak ada Musa, mereka bangsa Israel membuat patung tuangan dari emas, membuat patung lembu emas, ya, sehingga itu mendatangkan murka Tuhan, karena Tuhan tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu Tuhan memberi perintah kepada mereka, kalau engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberkati. Sedangkan kalau engkau menolak, maka engkau akan dikutuk. Ya. Dan itu pilihan Tuhan yang terbaik untuk membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Hal yang kedua adalah di dalam 1 Samuel 12 ayat 15, di sana juga dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu. Perintah ini diberikan oleh Nabi Samuel untuk bangsa Israel.
Karena bangsa Israel selalu saja membuat masalah, selalu membuat persoalan karena ketidaktaatannya. Sehingga dengan keras Tuhan harus berkata kepada mereka bahwa kalau kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menuntun kepada kita supaya kita mau taat akan Dia. Lewat firman Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, seperti yang Tuhan tunjukkan kepada para tokoh-tokoh Alkitab yang selalu taat. Ketaatan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi ketidaktaatan akan mendatangkan kerugian yang besar bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan kasih pilihan kepada kita, mau taat atau mau tidak taat. Kalau kita taat, kita akan diberkati dengan Tuhan luar biasa. Tetapi kalau kita tidak taat, akan mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, berseru-seru tanpa mau taat, takkan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, oleh karena ketaatan yang akan Kau berikan dalam kehidupan kami, akan menjadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia, umat-umat Tuhan yang mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Ajar supaya kami mau taat melakukan akan setiap kebenaran firman-Mu. Karena dengan taat, maka Tuhan akan memberkati kami semua. Ampuni Bapa ketidaktaatan kami. Ampuni kalau kami selalu mengecewakan Tuhan. Tapi kami percaya setelah kami mendengar firman ini, Tuhan ajar kepada kami supaya kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang hidup benar, hidup taat, hidup mengasihi akan Tuhan. Diberkatilah Tuhan kiranya seluruh umat-umat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, supaya mereka pun dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat itu akan mengiringi dalam kehidupan kami semua sidang jemaat-Mu. Kami berdoa kalau ada di antara mereka yang saat ini terbaring dalam keadaan yang sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kesehatan mereka. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, dan yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka dapat menyelesaikan semua masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera yang hebat. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau akhiri firman Tuhan pada malam hari ini mengucap syukur, dan kami terima firman-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.